Oke, baik, kita sekarang akan mengenali salah satu perwakilan dari keluarga famili Podocarpaceae ya. Jadi di dalam kelompok tumbuhan Gymnospermae atau Pinophyta itu dikenal ada famili Podocarpaceae ya, dengan contoh spesies adalah Dacrycarpus imbricatus atau jamujuk. Dulu namanya adalah Podocarpus imbricatus ya, dari famili Podocarpaceae. Nah, ini contoh pohonnya ya. Ini terkesan berdaun jarum gitu ya kalau ke atas ya, bisa diperhatikan sampai di atas. Nah, seperti itu. Oke, itulah pohon Dacrycarpus. Kalau di hutan pegunungan ya, di hutan pegunungan ini merupakan salah satu ciri dari pohon-pohon penciri hutan montana ya, khususnya di pegunungan Jawa Barat. Nah, kalian akan bisa melihat itu ketika naik ke gunung di zona montana sekitar ketinggian 1500 sampai 2000-an masih berjumpa dengan pohon jamuju ini, dan sangat besar-besar yang menjadi penciri hutan. Kita lihat lebih spesifik pada karakter. Ini tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan ya. Podocarpus imbricatus ya, dari famili Podocarpaceae. Ini dari asal Jawa Barat, memang pegunungan Jawa Barat. Pada usia dewasa ini akan semakin bersisik batangnya ya. Batang-batang akan semakin bersisik. Ada sebagian lepas menggantung ya, bersisiknya horizontal. Ini karena tertutup oleh banyak lichen, jadi tidak terlalu jelas. Kalau kalian ke hutan bisa melihat dengan jelas. Nah, yang terakhir ciri khas dari Dacrycarpus adalah daun-daunnya ya, yang masuk dalam kategori foliar dimorphism. Jadi ada daun-daun yang sisik ya, ini yang kecil-kecil ini adalah daun sisiknya. Kemudian ada yang membentuk daun-daun sisik yang melebar ya, jadi seperti daun Pinnatus ya. Ini terlihat sekali sisik pada filoklatnya ya, ranting-rantingnya termodifikasi menjadi daun dan banyak sisik-sisiknya serta daun yang Pinnatusnya ya. Seperti itulah Dacrycarpus. Kemudian ini kebetulan tidak dijumpai organ generatif yaitu Strobilus, nanti akan diketahui di Pinus ya, di Pinasi. Untuk Dacrycarpus segitu dulu. Terima kasih. Waktunya sekarang kita akan berkenalan dengan salah satu famili dari Gymnospermae, yaitu famili Araucariaceae. Nah, ini contoh spesiesnya adalah Araucaria cunninghamii atau cunninghamii. Nah, nama lokalnya itu pohon damar laki-laki. Nah, pertama-tama bisa kita tinjau dulu nih, yang dari jauh arsitektur pohonnya seperti apa. Bisa dilihat ya, batangnya itu batang monopodial. Lalu percabangannya juga monopodial. Lalu dilihat pola percabangannya, dia ritmik ya, karena dari satu nodus muncul banyak cabang. Lalu mari kita mendekat. Dari arah percabangannya dia ke bawah gitu, artinya dia plagiokral teman-teman. Sekarang kita tinjau daunnya. Nah, daunnya ini adalah daun sisik yang tajam teman-teman. Jadi dimulai dari dia di bagian ranting-rantingnya ini, nah, dipenuhi dengan daun sisik yang tajam. Dia cenderung seperti duri ya, karena lebih tajam daripada daun yang tumbuh di nodus-nodus tertentunya. Lalu tumbuh daun seperti ini yang merupakan daun sisik yang tajam juga teman-teman. Nah, sekarang kita lihat kulit batangnya. Kulit batangnya, nah di bawah kulit batangnya ini dia mengelupas, tapi secara horizontal seperti ini. Dia mengelupas secara horizontal. Jadi kalau di potek itu dia ke pinggir gini. Nah, dia secara alami juga mengelupas secara horizontal ya. Nih, sebelah sini. Yang tadi tuh
Halo Tektumis. Jadi di sini kita lagi ada di famili Pinaceae atau pinus-pinusan. Di sini aku mau ngejelasin tentang ciri umum dari famili Pinaceae ini. Nah, kalau kita lihat dari batang pohonnya nih, batang pohonnya itu mempunyai ciri khas yaitu menjulang ke atas lurus sebatangnya itu, atau yang kita sebut sebagai monopodial batangnya. Nah, terus memiliki arsitektur pohonnya tipe masar, dan kalau di zoom ke batangnya itu, untuk pinus-pinusan itu bisa terlihat batang itu memiliki alur. Nah, kulit batangnya. Kemudian untuk daunnya kita bisa lihat ini di bawah ada. Untuk daun famili Pinaceae ini atau pinus-pinusan, daunnya itu daun jarum. Terus di sini ada seludangnya. Seludangnya di sini terlihat ya, warna hitam ini, atau disebut sebagai vesicle. Nah, terus alat perkembangbiakannya atau alat generatifnya untuk pada saat mudanya itu strobilus mudanya itu berupa bunga. Cuman kalau ketika fase dewasanya ada strobilus yang seperti ini, yang dimana strobilus seperti ini itu ada strobilus jantan dan juga betina. Cuman ini yang dicontoh di tangan saya ini merupakan contoh strobilus betinanya. Seperti itu teman-teman. Sekarang aku akan memperkenalkan contoh spesies dari famili Pinaceae. Jadi ada 3 yang bisa teman-teman kenali. Yang pertama ada Pinus mercusi, lalu Pinus insularis, dan Pinus montezumae. Nah, itu cara membedakannya bisa dilihat dari jumlah dalam satu seludang daun atau vasikel, jadi jumlah daun jarum dalam satu seludang daun, dan juga berdasarkan bentuk strobilusnya. Yuk kita lihat satu persatu. Dimulai dari Pinus mercusi, yang paling umum kita temui atau nama lokalnya tusam. Nah, jadi dalam satu seludang daun atau dalam satu vasikel terdapat 2 buah daun jarum. Bisa dilihat ya. Ini satu seludang daun dan ini 2 buah daun jarum. Lalu masuk ke Pinus insularis. Nah, kalau dalam Pinus insularis, dalam satu seludang daun atau satu vasikel muncul 3 buah daun jarum. Terlihat ya, ada 1, 2, 3. Lalu satu lagi di Pinus montezumae terdapat lebih dari 3 daun jarum. Jadi bisa 4 atau 5. Ini satu seludang daun dan ini ada 1, 2, 3, 4 daun jarum. Oke. Lalu dari strobilusnya, ciri strobilus dari Pinus mercusi itu seperti biasa ya. Ini banyak teman-teman temui. Jadi strobilus, kalau yang ini contohnya ini belum pecah gitu. Ini strobilus betina. Jadi strobilus di dalam Gymnospermae secara keseluruhan itu ada 2 jenis, ada strobilus jantan dan strobilus betina. Biasanya strobilus jantan itu berukuran lebih kecil daripada strobilus betinanya yang lebih besar. Seperti ini dari Pinus mercusi. Seperti ini kalau sudah pecah dia akan mengembang seperti itu ya. Kalau sudah pecah, lalu dia di sini ada contoh strobilus dari Pinus insularis. Nah, bedanya strobilus dari Pinus insularis daripada strobilus lainnya itu adalah dia punya duri, teman-teman. Ini strobilusnya, strobilus betina ya. Nah, ini duri-durinya nih. Ini tajam ya kalau teman-teman pegang langsung. Seperti ini. Terus, nah ini strobilus jantan nih. Salah satu contoh strobilus jantan. Biasanya hampir semua dari jenis pinus, strobilus jantannya tuh seperti ini. Strobilus jantan terletak di terminal, teman-teman, atau di ujung cabang seperti ini nih misalnya. Ini strobilus jantan tuh di ujung gini ya. Lalu kalau misalnya strobilus betina, ini kita nggak bisa lihat di pohonnya langsung ya, karena tinggi pohonnya di sini. Jadi kalau strobilus betina dia terletak di aksilar atau ketiak-ketiak cabang gitu, seperti itu. Kalau misalnya untuk Pinus montezumae, kita kebetulan tidak bertemu dengan contoh strobilusnya. Nah, tapi bedanya dari Pinus mercusi dan Pinus insularis, Pinus montezumae itu memiliki strobilus yang ukurannya jauh lebih besar daripada pinus lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Ini Sobat Tektumis. Jadi sekarang aku mau menjelaskan tentang salah satu spesies yang ada di Pinaceae. Nah, salah satu spesies ini adalah Pinus insularis. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa membedakan Pinus insularis sama spesies-spesies lainnya. Salah satu yang paling kelihatan itu di batangnya. Jadi untuk Pinus insularis ini, batangnya ini selain dia memiliki alur seperti pinus-pinus lainnya, dia ini juga bisa mengelupas. Jadi seperti ini. Nah, jadi Pinus insularis ini memiliki ciri khas yaitu mudah mengelupas, beda sama Pinus mercusi dan Pinus montezumae. Jadi itu untuk batang Pinus insularis. Selanjutnya
Pinus mercusi ini biasanya alur-alurnya ini lebih dalam gitu dibandingkan Pinus insularis tadi. Terus bedanya dia tidak bisa mengelupas seperti Pinus beda yang mengelupas. Tidak seperti Pinus insularis, dia nggak gampang mengelupas. Berikut ini merupakan penampakan dari pohon Agathis damara atau pohon damar dari famili Araucariaceae yang termasuk ke dalam kelompok Gymnosperm. Dapat kita lihat, berikut ini merupakan tipe kulit batang lepas berkotak. Kulit batang yang lepas berkotak, kemudian ini merupakan kulit batang yang terlepasnya. Kemudian kita lihat untuk daun. Daunnya itu merupakan daun tunggal yang tersusun secara berhadapan decusatus dengan tekstur daun yang berkulit atau dengan istilah coriaceous. Kemudian terdapat Strobilus betina dan jantan. Yang ini yang saya tunjuk merupakan Strobilus jantan, sedangkan yang ini merupakan sisik dari Strobilus betina. Sudah terpecah bentuknya. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan famili Cicadaceae, di mana contoh tanaman yang ada di sini adalah Cicasulpii atau biasa kita kenal sebagai pakis haji. Nah, famili Cicadaceae ini merupakan famili yang paling primitif nih dibandingkan dengan famili-famili yang sudah kita temui tadi. Ciri dari Cicasulpii ini yang pertama, dia memiliki daun yang majemuk pinnatus. Ini dapat dilihat dengan cukup jelas bahwa daunnya ini memiliki bentuk pinnatus. Sayangnya di sini tidak bisa ditemukan Strobilus dari pakis haji ini. Nah, karena itu bisa dilihat saja di gambar. Nah, bisa dilihat Strobilus jantan pada pakis haji membentuk suatu kesatuan yang memadat dan bentuknya membesar begitu. Berbeda dengan Strobilus betinanya yang cenderung bentuknya memanjang dan berkumpul. Sehingga itu perbedaan yang dapat dilihat dari Strobilus pakis haji ini. Untuk yang terakhir ini ada famili Gnetaceae. Dan di sini ada contoh pohonnya itu adalah Gnetum gnemon atau biasa kita sebut pohon melinjo. Nah, famili Gnetaceae ini sendiri merupakan famili yang paling maju di antara famili-famili yang sudah kita temukan sebelumnya di Gymnospermae. Kenapa? Karena famili ini memiliki ciri yang paling mendekati ke tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Nah, dapat dilihat di sini ini adalah Strobilus betina dari pohon melinjo. Bisa dilihat bahwa Strobilusnya ini cukup berbeda nih dibandingkan dengan Strobilus yang sudah ditemukan di famili-famili sebelumnya. Nah, sayangnya kami tidak dapat menemukan Strobilus jantan dari pohon melinjo ini, namun bisa dilihat di gambar. Nah, di gambar ini bisa dilihat juga perbedaan dari Strobilus jantan dan betinanya, di mana Strobilus jantannya ini cenderung membentuk seperti cawan, berbeda dengan Strobilus betinanya.